Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 86 ayat 1-3. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendangkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa kembali berkumpul walaupun hanya melalui layar gawai saudara-saudara. Kiranya pagi ini kita bisa menyatukan hati untuk sama-sama berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami,
Isilah hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, sehingga kami mampu untuk menjalani kehidupan dalam hikmat, kebenaran, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab dari kitab Kejadian pasal 35, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara, dalam bacaan Alkitab kita hari ini, kita membaca kisah bagaimana Yakub mengajak anak-anaknya, seluruh keluarganya untuk kembali ke Betel, karena Allah memberi perintah demikian. Betel adalah tempat di mana Yakub melihat dalam mimpinya kemuliaan Tuhan, malaikat-malaikat yang bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Ketika Yakub dalam ketakutan melarikan diri dari Esau, tidak tahu arah tujuan walaupun dia pergi ke rumah Laban, tetapi pada saat dia ketakutan sendirian, di situ Allah menampakkan dirinya. Dan disitulah Betel itu menjadi tempat di mana titik perubahan Yakub menjadi seorang yang lebih spiritual, bukan sekedar materialistis yang sebelumnya iri kepada kakaknya, mengharapkan berkat dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, kalau kita hanya membaca sebagian dari pasal 35 ini, bagaimana Yakub mengajak keluarganya untuk pergi ke Betel, ini seakan-akan kisah yang indah, kisah romantis. Seorang ayah yang mengajak keluarganya untuk pergi ke suatu tempat di mana di situ dia mengalami pertumbuhan spiritual. Ketika saya ada di komunitas TC, saudara-saudara mungkin sudah tahu sebagiannya komunitas TC Biara di daerah Perancis itu. Di situ banyak sekali anak muda yang datang ke sana. Dan kalau diajak ngobrol, ditanya, kok bisa sih anak-anak muda ini datang ke sana? Banyak kan dari mereka datang ke sana karena waktu kecil mereka dibawa oleh orang tuanya ke sana. Kenapa begitu? Karena orang tuanya ketika dulu muda juga datang ke sana. Jadi ketika mereka di sana mengalami pertumbuhan spiritual, pengalaman religius, hubungan pribadi dengan Tuhan yang dipererat, mereka ingat itu. Jadi ketika mereka menjadi dewasa, punya anak, mereka bawa ke sana. Dan ini terus-menerus terjadi. Dan anak-anak muda ini kalau ditanya juga, mereka juga punya cita-cita kalau suatu saat mereka punya keluarga, punya anak, mereka juga mau datang lagi ke TC untuk merasakan apa yang mereka alami. Tapi saudara-saudara, apa yang terjadi dengan Yakub dan keluarganya bukan peristiwa yang menyenangkan seperti itu, bukan peristiwa yang direncanakan, perjalanan mudik yang direncanakan. Yang terjadi adalah Yakub sedang panik. Kalau istilah yang lagi populer sekarang dikatakan hidupnya ambiar. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kalau kita baca di pasal 34 sebelumnya, yang terjadi, anaknya Dina, anaknya perempuan Dina, diculik oleh Sikem, anak raja di daerah kaum Hewi. Dan bukan hanya diculik, ia pun juga diperkosa. Dan buat masyarakat saat itu, juga untuk kita saat ini, tindakan seperti itu bukan saja menyakiti, tapi juga menodai, mempermalukan. Namun Sikem jatuh cinta kepada Dina dan dia hendak melamar Dina secara damai. Tetapi keluarga Yakub sudah tahu bahwa Dina telah
dicelakai oleh Sikem. Sehingga anak-anak Yakub, khususnya Simeon dan Lewi yang satu ibu dengan Dina, tidak terima hal ini. Namun karena mereka adalah pendatang di daerah kaum Hewi ini, dan ketika Sikem dan ayahnya datang juga bicara baik-baik, bahkan menawarkan persatuan, dikatakan kalau Dina kau berikan kepada kami, kau juga boleh mengambil anak-anak perempuan kami, sehingga kita semua jadi satu. Tetapi anak-anak Yakub mengatakan tidak bisa kita bersatu dengan orang yang tidak bersunat. Jadi syaratnya kalau memang mau mengambil Dina, kalau mau bersatu, maka kalian juga harus disunat. Karena Sikem saat itu sangat jatuh cinta dengan Dina dan sangat ingin bersama dengan Dina, maka ia setuju, dan karena ia ditakuti oleh kaumnya, seluruh kaum Hewi, kaum laki-lakinya memberikan diri untuk disunat. Dan tanpa diketahui Yakub, anak-anaknya berniat pada saat kaum Hewi sedang kesakitan sesudah disunat, disitulah mereka menumpas habis kaum Hewi, membunuh mereka, dan kemudian menjarah harta mereka dan menculik istri-istri perempuan-perempuan dari kaum Hewi. Saudara-saudara, dan di sini Yakub menjadi panik karena dia tidak menginginkan pertumpahan darah. Dia katakan kepada anak-anaknya, kamu telah membusukkan namaku pada orang Kanaan, pada orang Feris. Padahal jumlah kita sedikit, kalau mereka mau membalas, habislah kita. Nah, dalam latar belakang seperti ini, dalam kemarahan dan juga kepanikan, Yakub mengajak keluarganya untuk hijrah ke Betel. Saudara-saudara, jadi pengalaman pergi berziarah ke Betel ini bukan pengalaman yang direncanakan, dicita-citakan, atau perjalanan spiritual yang indah, tetapi sebuah pengalaman dalam kepanikan dan ketakutan yang sebetulnya adalah pengulangan dari apa yang pernah dialami Yakub ketika dia melarikan diri dari Esau. Namun yang hendak saya ajak kita untuk melihat dan renungkan di sini adalah pada saat hidupnya kacau, ada kecelakaan yang terjadi, kesialan yang menimpa keluarganya dengan Dina diperkosa, ketika ada kekacauan, ketika anak-anaknya menumpahkan darah padahal secara kekuatan mereka tidak sebanding. Pada saat seperti itu Allah berfirman agar Yakub pergi ke Betel. Di sini bagaimana kita memahami firman Allah ini adalah cara Allah untuk memimpin Yakub mengatasi permasalahannya, dan ini yang mungkin juga bisa membuat kita berefleksi. Yang pertama, saudara-saudara, ketika Yakub diminta untuk kembali ke Betel, di situ Yakub diingatkan bahwa dia juga saat muda pernah berbuat salah, seperti anak-anaknya yang dia katakan telah membusukkan anaknya. Yakub pernah berbuat salah menipu ayahnya Ishak, menipu kakaknya Esau. Dia pernah begitu ketakutan sehingga juga harus melarikan diri. Saudara-saudara, seringkali ketika hidup kita menjadi kacau karena ada orang yang berbuat salah, dia berbuat tidak adil, berbuat curang, atau berbuat bodoh sehingga kita yang harus menanggung akibatnya, tentu ada rasa marah, sakit hati, kecewa, dan sebagainya. Tetapi apa yang Allah lakukan ketika menyuruh Yakub pergi ke Betel bersama dengan keluarganya, di situ sebetulnya mau mengatakan bahwa Yakub, ingat, kamu juga pernah berbuat salah. Jadi saudara-saudara, kalau mungkin kita dicurangi orang, ada orang berbuat salah kepada kita, sikapnya tidak pas, tidak menyenangkan, di sini kita ingat, kita juga pernah berbuat salah. Kita juga pernah berbuat konyol, kita juga pernah merugikan orang lain. Mungkin kita tidak menyadari, atau kita sadar tapi tidak mau mengaku, atau kita sudah lupa. Tapi Allah mengingatkan bahwa kita pun pernah salah atau bisa salah. Yang kedua, saudara-saudara, ketika Yakub mengajak keluarganya untuk pergi ke Betel, di situ dia katakan, kumpulkan dewa-dewamu, lalu ditanam, tahirkan dirimu, tukarlah pakaianmu. Saudara-saudara, ini menarik. Bagaimana ternyata di dalam keluarga Yakub itu ternyata masih ada orang-orang yang menyimpang menyembah dewa-dewa lain, walaupun mungkin dalam bentuk jimat, ya, patung-patung yang ya buat itulah jimat. Dan pada saat hidupnya ambyar, Yakub sadar
Dan keluarganya juga sadar bahwa jimat-jimat ini, dewa-dewa buatan manusia ini tidak bisa menyelamatkan mereka. Dan pada momen pertobatan ini, itu semua harus ditinggalkan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita harus mengalami hidup itu ambiar ya, kacau, tidak menentu, tidak ada, seakan-akan dasar pijakan kita ditarik, copot gitu ya, untuk membuat kita menyadari bahwa apa-apa yang selama ini mungkin menjadi pegangan kita tidak ada gunanya. Dan menakhirkan diri, bagaimana mereka diminta untuk membersihkan diri, untuk menjauhi diri dari hal-hal yang menajiskan diri mereka. Tentu bukan hanya secara fisik, tetapi juga terutama secara hati. Bagaimana ketika hidup kita ambiar, justru pada saat itu Tuhan mau kita menata ulang hati kita, menata ulang hidup kita. Dan kemudian dikatakan di ayat yang kelima, sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Tentu ini bisa dipahami, ditafsirkan dengan berbagai cara apa yang terjadi sehingga ketika mereka sedang berpindah dari tempat kaum orang Hewi itu menuju Betel yang sama-sama ada di tanah Kanaan, orang-orang Kanaan, orang-orang Feris yang ada di sekeliling situ, yang menjadi tempat pelintasan mereka, yang tentu sudah mendengar kekejaman yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi, mereka tidak mengganggu, tidak membalas dendam kepada Yakub dan keluarganya. Saudara-saudara, yang menarik di sini adalah bahkan sebelum mereka sampai kepada tujuan ke Betel, Tuhan sudah melindungi. Dalam perjalanan itu kedahsyatan Tuhan sudah nyata. Jadi ketika Yakub diminta untuk pergi ke Betel, bukan karena Betel itu tempat yang lebih kudus daripada tempat-tempat lainnya di muka bumi. Betel artinya rumah Allah. Ya, saudara-saudara, bukan karena itu tempat yang lebih kudus, lebih suci, lebih berkuasa. Karena selagi dalam perjalanan menuju ke sana, kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan sudah nyata melindungi Yakub dan keluarganya. Di sini kita memahami bahwa hidup itu bukan soal tujuan, tetapi perjalanan, proses. Saudara-saudara, ketika hidup kita ambiar tadi ya, istilah itu, ketika hidup kita kacau balau, morat-marit, rencana kita berantakan, cita-cita kita tidak tercapai, impian kita buyar, saudara-saudara, kita tentu berharap Tuhan segera menolong kita. Kita bisa segera selamat ya, kalau orang tenggelam langsung dibawa ke tempat kering, beres. Tetapi kadang-kadang butuh waktu, butuh proses yang lama untuk sebelum kita sampai ke tempat yang kering, ke tempat yang ideal. Nah, tetapi selagi dalam proses, selagi dalam perjalanan menuju ke tempat yang ideal itu, saudara-saudara, bukan berarti Tuhan sedang berdiam diri atau Tuhan melepaskan kita. Tapi juga pada saat itu Tuhan menunjukkan kuasanya, kedahsyatannya. Dan bagaimana kita melihat hal itu dan mensyukuri hal itu, itulah yang menjadi bukti dari iman kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menempuh perjalanan ke rumah Allah dalam kehidupan yang tidak menentu, tetapi dalam kepastian bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Tuhan, kami sebagai umat-Mu merendahkan diri dan menyatukan hati, membawa pokok-pokok doa kami ke hadirat-Mu. Kami memohon Tuhan agar kiranya kuasa dan campur tangan Tuhan boleh nyata untuk penanggulangan COVID-19, agar mereka yang terinfeksi boleh sembuh, mereka yang terinfeksi juga boleh berkurang angkanya baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, agar setiap pihak yang terkait bisa bekerja sama dengan baik, dan agar juga dapat ditemukannya vaksin dan bisa diproduksi secepat mungkin, sebanyak mungkin bagi setiap orang. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk masyarakat Indonesia dalam menyambut
masa yang baru sesudah PSBB, agar kami diberikan akal budi, pengendalian diri, kemampuan untuk tidak egois, sehingga kami bisa menilai, menimbang, dan bersikap dengan bijak, dengan tepat kapan kami harus beraktivitas di luar dan kapan kami sebaiknya di rumah saja. Untuk itu kami juga mau berdoa untuk aparat keamanan pemerintah, baik di pusat maupun di wilayah-wilayah terdekat dengan kami, agar dapat terus bekerja menjaga ketertiban masyarakat. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para tenaga medis dan orang-orang yang pekerjaannya sangat tinggi resiko tertular virus, agar mereka boleh tetap sehat, kuat, dan bersemangat dalam menjalankan tugas. Kami mau berdoa Tuhan bagi orang-orang yang Tuhan berkati lebih, para pengusaha yang Tuhan berkati, dan banyak orang lainnya, sehingga mereka juga bisa menjadi saluran berkat, sehingga mereka juga bisa menolong sesamanya. Dan termasuk kami di dalamnya Tuhan, seberapapun kecil yang bisa kami lakukan, biarlah kami juga berperan serta, sehingga pandemi ini tidak disusul dengan krisis ekonomi berkepanjangan, apalagi krisis sosial dan perpecahan di antara masyarakat. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bencana yang terjadi di Samarinda, untuk longsor TPA di Tangerang Selatan. Tuhan, peristiwa-peristiwa alam ini seringkali diakibatkan juga karena kelalaian kami sebagai manusia. Terutama dengan longsor TPA Tangsel ini, Tuhan mengingatkan kami untuk bisa hidup lebih sederhana, bertanggung jawab, mengolah sampah kami, sehingga tidak ada lagi yang perlu menjadi korban yang hidupnya hilang karena keserakahan manusia. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk ibadah-ibadah streaming online dan berbagai pelayanan persekutuan yang dilaksanakan oleh gereja-gereja, agar kiranya Tuhan pakai itu semua untuk menguatkan iman kami, meneguhkan pengharapan kami, dan membangkitkan terus semangat kami sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan di dalam keluarga, di dalam rumah-rumah, di dalam relasi antar teman, sehingga kami bisa saling mendukung, sehingga walaupun situasi berbeda dari normal, tetapi kami bisa tetap merasakan kehangatan cinta kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan juga untuk teman-teman kami yang pada minggu ini berulang tahun pernikahan, maupun mereka juga yang merayakan hal-hal lain yang perlu disyukuri. Biar kiranya sukacita mereka juga boleh menjadi sukacita bagi kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk persiapan para guru, dosen, dengan rencana kembali sekolah, kuliah, proses belajar mengajar, dan juga rumah-rumah ibadah dengan persiapan untuk membuka kembali ibadah di gedung-gedung ibadah. Biar kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, kesabaran, akal budi, kehati-hatian, sehingga apapun yang menjadi keputusan kami adalah yang baik. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih